Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kartika Pangestu, NIM 205220102, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih asas hukum pidana itu. Nah, jadi secara hukum, asas itu berarti sumber, landasan, dasar daripada sebuah sistem hukum, entah itu dalam tatanan konsep maupun dalam tatanan pemberlakuan. Asas hukum pidana merupakan landasan konsepsi dan keberlakuan sistem hukum pidana. Dengan demikian, secara makna, asas tersebutlah yang menjadi ukuran-ukuran konsepsi dan penerapan hukum dan hukuman pidana. Menurut pendapat ahli, yaitu Paul Scholten, asas-asas hukum itu merupakan tendensi-tendensi yang diisyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita. Dipahami bahwa asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual yang dapat dipandang sebagai penjabarannya. Jadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa asas-asas itu merupakan suatu pikiran fundamental, aturan-aturan hukum yang sifatnya sangat mendasar, tetapi menaungi semua peraturan-peraturan hukum, baik putusan-putusan pengadilan maupun hukum positif. Selanjutnya, ada fungsi dari asas-asas hukum pidana. Ya, jadi asas-asas ini tentunya memiliki fungsi atau kegunaan-kegunaan. Pertama, untuk menjaga dan memelihara konsistensi dan koherensi aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Kedua, untuk menetapkan wilayah penerapan aturan hukum pada penafsiran atau penemuan hukum. Lalu, sebagai kaidah yang mempersatukan aturan-aturan hukum di Indonesia, sebagai kaidah penilaian dalam menetapkan legitimasi aturan hukum. Kemudian yang terakhir, sebagai kaidah kritis terhadap aturan-aturan hukum di Indonesia. Selanjutnya, ada macam-macam asas di Indonesia. Secara umum, asas-asas di Indonesia terdapat 5 macam, yaitu asas legalitas, asas teritorialitas, asas nasional aktif, asas nasional pasif, dan asas universal. Yang pertama ada asas legalitas. Asas legalitas ini pada awalnya dikenal dengan sebutan lum delictum. Ya, asas ini seringkali diartikan sebagai asas demi menjamin kemerdekaan dan kebebasan setiap individu warga dari kekuasaan sewenang penguasanya. Jadi konsep melindungi individu dari penguasa ini berawal dari sebuah teori yang dikemukakan oleh Montesquieu yang pada zamannya terkenal dengan trias politiknya, yaitu hakim tidak boleh menghukum tanpa ada aturan hukumnya. Asas hukum pidana yang menyatakan bahwa segala sesuatu perbuatan hukum dapat dikenakan pidana atau hukuman apabila sudah ada kekuatan ketentuan hukum pidana dalam perundang-undangan. Yang artinya seseorang hanya boleh dipidana apabila perbuatan yang dilakukan tersebut telah diatur di dalam perundang-undangan. Maka asas legalitas dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Asas legalitas dalam pasal 1 ayat 1 KUHP merupakan dasar dari berlakunya aturan pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam undang-undang. Sehingga dapat dipahami bahwa asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP berlaku untuk waktu ke depan, yakni berlaku sesudah aturan pidana diberlakukan dan tidak berlaku surut, atau berlaku sebelum aturan pidana itu. Dalam asas ini, tindak pidana tidak boleh diatur dengan hukum kebiasaan ataupun hukum adat. Sekarang, hukum adat tidak dapat diberlakukan secara nasional bagi pelaku tindak pidana,
sehingga semua konsep pemidanaan harus diatur berdasarkan undang-undang. Asas legalitas terbagi menjadi asas legalitas formil dan material. Asas legalitas formil yaitu sudah dirumuskan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Asas ini menggariskan bahwa dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu perbuatan dianggap bersifat melawan hukum atau perbuatan pidana. Sehingga karenanya pelakunya dapat dipidana adalah ketentuan dalam undang-undang yang harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas legalitas formil ini ditentukan melalui peraturan tertulis dalam penjatuhan sanksi pidana apabila suatu perbuatan yang dilanggar telah memenuhi unsur-unsur dalam peraturan tertulis di KUHP, maka penjatuhan sanksi tersebut telah memenuhi kepastian hukum secara formil. Selanjutnya ada asas legalitas material. Dalam asas legalitas material, ketentuan pidananya terletak pada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, bukan hanya melalui peraturan tertulis saja. Apabila terjadi suatu perbuatan yang tidak dirumuskan dalam peraturan tertulis yang tercantum dalam KUHP, tetapi oleh masyarakat telah dianggap sebagai perbuatan jahat, maka hakim harus mempertimbangkan dan menjatuhi sanksi pidana yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat tersebut, sehingga itu mencapai kepastian hukum secara material. Menurut Nico Kaiser, fungsi asas legalitas yaitu untuk melindungi rakyat dari kekuasaan pemerintah. Contohnya, apabila ada penguasa baru yang menggantikan jabatan dari penguasa lama, kemudian ia ingin membuat suatu aturan baru yang tujuannya untuk menjatuhkan penguasa lama, maka dengan adanya asas legalitas ini, hal tersebut tidak dapat dilakukan. Lalu asas ini juga sebagai instrumen yang memberi kekuatan dan kepastian hukum. Jadi kepastian hukum itu sebagai hukum positif yang menjamin kebebasan seseorang untuk tidak dihukum berdasarkan atas aturan yang akan ada di kemudian hari. Prinsip asas legalitas menurut Muladi, yaitu yang pertama ada nullum crimen sine lege, yaitu tiada kejahatan tanpa undang-undang. Kemudian prinsip nulla poena sine lege, yaitu tiada pidana tanpa undang-undang. Lalu prinsip nulla poena sine crimen, yaitu tiada pidana tanpa kejahatan. Selanjutnya asas teritorial. Asas teritorial ini merupakan asas hukum pidana yang mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai asas yang menyangkut ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana itu, diantaranya kelima asas yang ada pada buku 1 KUHP, yaitu asas teritorialitas. Asas ini adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam lingkungan wilayah Indonesia. Di Indonesia, asas teritorialitas diatur dalam pasal 2 KUHP yang isinya berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Maka sesuai dengan pasal 2 KUHP tersebut, siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi sanksi pidana. Sehingga siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah negara Indonesia dan dapat dikenakan aturan pidana sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Asas teritorial juga ditemukan dalam pasal 3 KUHP yang berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah negara Indonesia melakukan delik di dalam perahu atau pesawat udara Indonesia. Maksud di luar wilayah Indonesia dalam pasal tersebut yaitu undang-undang menganggap bahwa kendaraan air atau pesawat udara sebagai bagian dari wilayah negara Indonesia, yang tujuannya untuk mengantisipasi bila mana terjadi tindak pidana di atas kendaraan air atau pesawat udara berbendera Indonesia. Pelaku tetap dapat dituntut berdasarkan ketentuan undang-undang. Selanjutnya ada asas nasional aktif.
Asas nasional aktif atau asas personalitas ini lebih menekankan terhadap perbuatan seorang WNI atau warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di wilayah negara Indonesia, di luar wilayah negara Indonesia. Karena sebagai asas dalam KUHP, asas ini menentukan arah dan tujuan peraturan pidana konkret, yakni peraturan pidana khususnya terkait dengan peraturan seseorang yang melanggar KUHP di luar wilayah Indonesia. Asas ini sesuai dengan isi pasal 3 KUHP. Asas ini juga sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam pasal 5 KUHP dan menurut R. Susilo, dalam pasal ini diletakkan prinsip nationalitate aktif yang personalitate. Maka, warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana yang tersebut di dalam sub 1 dari pasal ini meskipun di luar Indonesia dapat dikenakan Undang-Undang Pidana Indonesia. Tujuan dari asas ini ialah untuk melindungi kepentingan nasional warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia. Asas nasional aktif atau asas perlindungan. Tujuan dengan adanya asas perlindungan ini yaitu sebagai perlindungan hukum guna menciptakan keadilan serta kepastian hukum melalui peraturan pidana, khususnya KUHP. Menurut Tongat dalam bukunya terkait dengan asas perlindungan dalam KUHP, asas ini sering juga disebut dengan asas nasional pasif. Asas ini memuat prinsip bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara asli Indonesia atau yang bukan dari negara Indonesia, yang dilakukan di luar negara Indonesia. Tempat terjadinya tindak pidana yang dimaksud dalam asas perlindungan atau asas nasional pasif ini, yakni locus delicti yang terjadi di luar wilayah Indonesia. Asas universal. Sebagai negara anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka negara Indonesia secara otomatis akan berpartisipasi terhadap penyelenggaraan hukum dunia. Dengan adanya asas ini, maka kepentingan yang dilindungi oleh asas ini tidak hanya merupakan kepentingan negara Indonesia saja, tetapi juga merupakan kepentingan hukum dunia. Dengan adanya asas ini, maka aturan pidana dalam suatu perundang-undangan di Indonesia juga berlaku baik terhadap warga negara Indonesia maupun terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar teritorial Indonesia. Asas ini termuat dalam ketentuan pasal 4 angka 2 dan angka 4 KUHP. Isi pasal 4 angka 2 yaitu suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan isi dari pasal 4 angka 4 yaitu salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, pasal 444 sampai dengan pasal 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf J tentang penguasaan pesawat terhadap pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, M, N, dan O tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbang sipil. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.